Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan nama saya Nurfarsyah Niken Hakim dan saya bersama teman-teman saya Arfa Novianti dan Afi Fauzia Ahmad akan mempresentasikan topik mengenai mengatasi plagiarisme dan pembajakan dalam konteks strategi penguatan pelindungan hak kekayaan intelektual. Untuk memulai, izinkan saya menjelaskan latar belakang dari topik yang akan kami bahas. Perlindungan hak kekayaan intelektual atau yang disingkat sebagai HKI menjadi isu penting dalam era digital dan globalisasi saat ini. Plagiarisme dan pembajakan merupakan tantangan serius yang mengancam kreativitas, inovasi, serta nilai ekonomi yang dihasilkan oleh karya intelektual. Dalam konteks ini, hak kekayaan intelektual berfungsi untuk memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik karya atas hasil ciptaan mereka, baik itu dalam bentuk karya tulis, paten, merek, desain industri, atau karya seni lainnya. Tujuan dari presentasi ini adalah melindungi hak cipta dan karya intelektual, memberikan perlindungan hukum kepada pencipta dan pemilik karya terhadap tindakan plagiarisme dan pembajakan yang merugikan. Yang kedua, ada memberikan kepastian hukum, menyusun dan memperkuat regulasi yang jelas terkait hak kekayaan intelektual agar setiap pihak memahami hak dan kewajibannya. Yang ketiga, dengan adanya perlindungan HKI, individu atau perusahaan merasa aman untuk menciptakan dan berinovasi tanpa takut karyanya ditiru atau dicuri. Hal ini akan meningkatkan produktivitas dan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi kreatif. Yang keempat ada meminimalisir kerugian ekonomi. Yang keenam dan yang terakhir, plagiarisme dan pembajakan menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi pencipta maupun negara. Strategi ini bertujuan mengurangi kerugian tersebut dengan menekankan praktik ilegal. Faktor penyebab plagiarisme dan pembajakan yang pertama kurangnya kesadaran HKI. Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya tingkat plagiarisme dan pembajakan di Indonesia adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya HKI. Banyak orang, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa, tidak menyadari bahwa menyalin karya orang lain tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang dapat merugikan pihak yang bersangkutan. Yang kedua, akses mudah ke konten ilegal. Dengan berkembangnya internet dan platform digital, akses terhadap konten ilegal semakin mudah. Banyak pengguna yang lebih memilih mengunduh software bajakan karena harga yang lebih terjangkau, meskipun mereka tahu bahwa ini dapat merugikan pembuat perangkat lunak tersebut. Yang ketiga, lemahnya penegakan hukum. Walaupun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, implementasinya masih lemah. Penegakan hukum terhadap pembajakan di Indonesia cenderung lambat dan pelaku seringkali tidak diberikan sanksi yang sesuai, sehingga menurunkan efek jerah. Minimnya sumber daya untuk menindaklanjuti kasus serta adanya celah dalam regulasi yang mempersulit proses hukum, proses penegakan hukum. Dampak negatif, plagiarisme dan pembajakan memiliki dampak negatif yang signifikan, di antaranya di sosial ada yang menurunkan nilai originalitas dan integritas di masyarakat, mendorong kebiasaan yang tidak etis dalam berkarya dan berkreasi. Di bagian budaya juga ada menghambat inovasi dengan mengurangi insentif untuk menciptakan karya baru dan menurunkan penghargaan terhadap originalitas dalam kreativitas. Di bagian kerangka hukum juga ada merupakan pelanggaran regulasi dan menciptakan tantangan bagi penegak hukum, meningkatkan jumlah kasus kriminal terkait HKI. Kesimpulannya adalah plagiarisme dan pembajakan merugikan berbagai pihak dari pelaku kreatif hingga perekonomian nasional. Mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan multimedia,
dimensi termasuk edukasi, penerapan teknologi, penegakan hukum, dan kolaborasi semua pihak. Pemerintah harus memprioritaskan kebijakan yang mendukung perlindungan HKI untuk mendorong inovasi dan menghormati kreativitas. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Bila